Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniah dari kelas 3A Program Studi Pendidikan Biologi NPM 193200019 Universitas PGRI Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen kelas yang diampu oleh Ibu Atip Nurwahyuni MPD. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai yang pertama, pengertian manajemen kelas. Yang kedua, fungsi manajemen kelas. Yang ketiga, siapa saja yang bertanggung jawab dalam bidang manajemen kelas. Yang keempat, masalah yang timbul dalam manajemen kelas. Dan yang terakhir, cara mengatasinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian manajemen kelas. Apa sih manajemen kelas itu? Yuk langsung saja tonton video berikutnya. Jadi, apa sih pengertian manajemen kelas itu? Manajemen kelas ialah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat untuk kepentingan belajar kelas itu, agar hasil belajar yang optimal dapat dicapai. Sumber-sumber pendidikan yang dimaksud ialah orang-orang yang membantu para siswa belajar seperti instruktur dan sebagainya. Materi pelajaran, media belajar, lingkungan belajar, sarana atau fasilitas belajar, dan informasi yang bertalian dengan kelas itu. Sumber-sumber inilah yang dicari dan dipadukan untuk kepentingan kelas itu. Atau dapat dikatakan bahwa manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur proses kegiatan belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Selanjutnya adalah fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Untuk setiap bidang pembelajaran, institusi pendidikan menentukan hasil yang akan dicapai pada akhir tingkat atau kelas tertentu. Fungsi manajemen kelas dibagi menjadi 6. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok. Yang ketiga, menggerakkan. Yang keempat, memberikan arahan. Memberikan arahan merupakan kegiatan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai atau staf yang mempunyai pengetahuan memadai dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengkoordinasian. Dan yang terakhir, perencanaan. Perencanaan adalah titik tolak bagi manajer kelas. Fungsi ini atau biasa disebut dengan perencanaan menentukan lebih awal hasil pembelajaran nama yang harus dicapai di masa depan. Kesimpulan dari fungsi manajemen kelas ini sendiri adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang diperkenan dengan segi-segi potensi peserta didik yang lainnya. Selanjutnya, bertanggung jawab dalam manajemen kelas. Manajemen pendidikan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan demikian, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah pendidik atau edukator, manajer, administrator, dan supervisor. Sementara itu,
Dalam perkembangannya, tugas dan fungsi kepala sekolah semakin bertambah sesuai dengan tuntunan dan perkembangan zaman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah atau manajemen pendidikan adalah orang yang diberi kepercayaan atau diberi tanggung jawab untuk selalu mampu mengatur dan mengarahkan bawahannya atau komponen-komponen yang ada dalam suatu sekolah tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang manajemen pendidikan atau kepala sekolah haruslah mengarahkan seluruh bawahan dan staf, serta seluruh komponen yang ada dalam suatu lembaga pendidikan yang dikelolanya. Sebagai berhasilnya suatu pendidikan tergantung terhadap arahan dan pengaturan seorang manajemen dalam suatu lembaga tersebut. Selanjutnya, permasalahan dalam manajemen kelas. Yang pertama, individual. Yang kedua, masalah kelompok. Masalah kelompok tindakan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga ia dapat memilih strategi. Yang ketiga, tindakan guru dapat berupa tindakan pencegahan, yaitu dengan jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun sosio-emosional, sehingga siswa merasa nyaman dan aman untuk belajar. Dan yang terakhir, tindakan yang menyimpan akan merusak kondisi optimal bagi proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Upaya untuk mengatasi masalah. Upaya untuk menciptakan suasana yang diliputi oleh siswa yang tinggi. Perlu dilakukan manajemen kelas dengan baik. Langkah-langkah ini disebut sebagai prosedur manajemen kelas. Adapun prosedur manajemen kelas ini dapat dilakukan secara pencegahan atau preventif maupun penyembuhan atau kuratif. Perbedaan kedua jenis pengelolaan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan kedua jenis manajemen kelas tersebut. Dikatakan secara preventif apabila upaya yang dilakukan atas dasar inisiatif guru untuk mengatur siswa, peralatan, fasilitas, atau format belajar mengajar yang tepat dan dapat mendukung berlangsungnya proses belajar mengajar. Sedangkan yang dimaksud dengan manajemen kelas secara kuratif adalah langkah-langkah tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu kondisi-kondisi optimal dan proses belajar. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.